Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang berikutnya 29. Di kitab saya 21 ya. Kitab saya cetakan Darut Taqwa, ditahqiq oleh Syekh Syurfawi, ya ini masih muda, Syekh Anas Syurfawi. Beliau juga ahli akidah, juga sufi. Masih muda, umurannya di atas saya dikit. Ahli hadis. Ya, ahli hadis juga, ahli akidah. Pernah di Indonesia beberapa lama. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati haya'ika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Ada 4 jenis orang meminta, dan 4-4-nya itu bermasalah. Jadi 4 kesalahan orang berdoa. Ya. Yang pertama, talabuka minhu ittihamun lah. Engkau memohon, meminta kepada Allah, minhu, kepadanya Allah, ittihamun, tapi engkau menuduhnya, ya, lahu, terhadapnya. Kenapa? Engkau meminta karena engkau berpikir dia lupa terhadap rezekimu. Lalu kita doa, ya Allah, masa sih lupa? Sering begitu nggak? Kita itu sering doa kayak ngasih tahu Allah, benar nggak? Jujur ya, kita sering doa memberitahu Allah ini yang nggak benar. Sebelum kita berdoa, Allah kan sudah tahu. Maka kita berdoa bukan sedang memberitahu. Kalau kita sedang memberitahu, kita telah menuduhnya bahwa dia sebelum kita doa tidak punya pengetahuan. Batallah sifat 20-nya. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah bersifat ilmun alim, punya ilmu. Ilmunya tidak didahului oleh khabar dan sebab atau kejadian. Ada 3, sabar, khabar, berita atau kejadian. Kalau ilmu saya itu didahului dengan itu. Sabab itu bisa jadi ngaji, saya belajar dulu, khabar dikhabari orang, atau kejadian hadisatun, terjadi dulu baru faham. Ya nggak, benar nggak? Kita husnuzon sama seseorang, ternyata maksud dia nggak baik. Ya, dan itu sering, Pak, sering. Ya, saya nggak tahu, dan saya berdoa untuk nggak perlu tahu isi hati antum yang hadir ini. Saya husnuzon saja. Mungkin ada yang niatnya tulus, ada yang niatnya coba dulu, kalau asik dengerin, terusin. Kalau nggak, ada yang pengen cari bahan untuk dipotong-potong, terserah antum ya. Allah tidak pernah tidur, dan Allah lebih dahulu tahu. Sebenarnya sisi kisah dikasih tahu, cuma nggak boleh aneh kasih tahu. Di antara wajah-wajahnya kan kelihatannya. Itu wajah nggak bohong, Pak. Mata itu bisa berbicara, seperti Imam Abul Hasan tadi. Bisa ngomong dia. Atau hati-hati aja ketemu dengan orang-orang yang kolbunya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maksudnya bukan saya ya. Kalau mas saya terserah antum lah ya. Wa talabuka. Sebelum masuk yang kedua. Jadi kebanyakan kita doa ngasih tahu Allah. Berarti kita buruk sangka Allah sebelumnya tidak tahu. Saya mau tanya sama antum nggak doa? Kalau rezeki pasti nyampe nggak? Antum nggak nyembah Allah, nyembah tepekong, nyembah Yesus, nyembah Wisnu, Siwa, apapun, terserah. Tapi kalau rezeki nyampe nggak? Nyampe. Jadi jangan heran kalau ada di Indonesia, apa istilahnya, 9 naga, lebih kaya. Ya wajar, mereka rajin nyari kok. Kita kan ngomeng doang, ngemeng ya. Kita cuma bisa komentar-komentar, 9 naga. Kita nggak mau seperti mereka mencari. Alasannya zuhud. Ya. Islam itu
dua rukunnya itu mesti pakai duit Pak, pakai harta. Syahadat aman, ya, penting air putih beres. Sholat, ya uduk beres lah. Ya. Tapi kalau masuk puasa enggak juga, malah ngurangin. Tapi setiap bulan puasa selalu pengeluaran kita lebih besar. Saya nggak tahu juga kenapa tuh ya. Dan yang keempat, kelima itu butuh duit. Bahkan seakan-akan Allah berpesan, kamu carilah dunia supaya kamu bisa berbagi. Itulah pesan dari rukun Islam yang keempat. Ya, berzakat, benar nggak? Coba antum kalau nggak nyari duit gimana? Bisa berbagi nggak? Hah? Tapi ada tauhid di situ. Wa mimma razaqnahum yunfikun, nahnu narzuquka, kamilah yang menghantarkan rezeki kepadamu. Zahirnya pekerjaan, zahirnya dapat hadiah, zahirnya dapat gaji, zahirnya dapat untung dan segala macamnya. Batinnya Allah lah yang menyampaikan. Karena tidak ada di alam ini kecuali imma fi'lullah wa imma sifatullah wa imma ismullah. Di alam ini cuma nama, sifat, perbuatan Allah. Itu aja yang kita lihat, ya. Jadi mulai malam ini kalau berdoa, katakan di hati, ya Allah yang maha mengetahui isi hatiku, yang maha mengerti apa yang aku minta. Sebelum aku meminta, engkau telah tahu apa yang aku perlukan. Aku ingin bermanja-manja bermunajat kepadamu. Tuh, inilah pembukaan Hizib Bahar. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Terjemahan bebasnya kayak tadi Pak. Itu teks Arabnya begitu, tapi terjemahan bebasnya kayak tadi. Ya. Saya sudah lama doa Tat, belum dikabulkan. Nah, berarti antum nuduh Allah nggak denger atau nuduh Allah lupa. Kayak proposal aja.